Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Semoga teman-temannya yang hari ini belum bisa bergabung pada mata kuliah hari ini, semoga diberi kemudahan ya untuk bisa melakukan untuk belajar bersama pada hari-hari berikutnya. Dan semoga hari ini kita semuanya diberi kesehatan, rahmat, dan hidayah olehnya. Dan pada hari ini kita nantinya akan membahas tentang tata kelola sumber daya manusia pemerintahan dengan tema ya evaluasi sumber daya manusia pemerintahan yang nantinya ada SOP dan peraturan. Ini yang kedua ya, kemarin evaluasi sumber daya pemerintahan yang pertama, ini yang kedua evaluasi sumber daya manusia pemerintahan, yang kedua nanti ada strategi pelaporan dan lain-lainnya. Kepada yang bertugas, monggo dipersilakan. Monggo disimak baik-baik ya, nanti dibuat pertanyaan kita diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tentang evaluasi SDM pemerintah. Evaluasi adalah kegiatan mengumpulkan informasi dalam rangka menilai suatu alat, metode, atau hasil kerja manusia yang hasilnya menjadi parameter keputusan untuk kegiatan selanjutnya. Sumber daya sumber adalah sebagai semua manusia yang terlibat di dalam suatu organisasi di dalam mengupayakan terwujudnya tujuan organisasi tersebut. Anggota suatu organisasi yang disebut personil, pegawai, karyawan, pekerja, tenaga kerja, dan lain-lain. Konsep dasar SDM pemerintah. 1. Manajemen sumber daya manusia mencakup seluruh pejabat, pegawai, dan pekerja yang bekerja di kementerian berbagai cabang pemerintah. Manajemen sumber daya manusia adalah seperangkat kebijakan, praktik, dan prosedur yang bertujuan untuk merekrut, mengembangkan, dan mempertahankan personel yang berkualitas dan memastikan bahwa mereka berkontribusi secara optimal terhadap pencapaian tujuan pemerintah. Yang kedua, batas waktu yang disepakati. Konsep tenggat waktu yang disepakati dalam konteks pemerintahan mengacu pada tenggat waktu atau jadwal yang telah ditentukan untuk pelaksanaan suatu program, proyek, atau kebijakan tertentu. Kerangka waktu yang disepakati diperlukan untuk menentukan aktivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pemerintah. Yang ketiga, hubungan antara sumber daya manusia dan waktu. Sumber daya manusia yang kompeten dan diperlukan untuk memastikan bahwa tugas dan tanggung jawab yang disepakati dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang ditentukan. Oleh karena itu, keterkaitan yang erat antara sumber daya manusia yang memadai dan manajemen waktu yang efektif menjadi landasan penting untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang keempat, efisiensi dan efektivitas. Efisiensi mengacu pada sejauh mana suatu tindakan atau kebijakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan aktivitas mengacu pada sejauh mana sumber daya digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam konteks ini, evaluasi pengolahan sumber daya manusia dalam konteks jangka waktu yang disepakati akan berkontribusi pada peningkatan efektivitas dan efisiensi pemerintah. Yang kelima, keberhasilan pelaksanaan. Keberhasilan pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah seringkali diukur dari sejauh mana tenggat waktu yang ditentukan dapat dipenuhi tanpa mengurangi kualitas hasilnya. Oleh karena itu, pengolahan sumber daya manusia yang cermat dan manajemen waktu yang tepat menjadi kunci keberhasilan tersebut.
Dengan memahami konsep-konsep dasar ini, kita dapat mengeksplorasi bagaimana manajemen sumber daya manusia dalam konteks tenggat waktu yang disepakati memainkan peran penting dalam berfungsinya sektor pemerintahan secara keseluruhan. Evaluasi kinerja ini akan membantu mengidentifikasi permasalahan utama, mencari solusi, dan memberikan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Evaluasi pelaksanaan SDM dalam konteks waktu yang telah disepakati. Oke. 1. Mengevaluasi kinerja pengelolaan sumber daya manusia terhadap tenggat waktu yang disepakati merupakan langkah penting untuk memahami sejauh mana pemerintah telah berhasil memenuhi tenggat waktu yang ditetapkan dalam program, proyek, atau kebijakan yang dilakukan pemerintah. Penilaian ini mencakup beberapa aspek penting. 1. Perencanaan dan penentuan. Langkah pertama dalam penilaian adalah memeriksa apakah rencana penempatan staf telah mempertimbangkan waktu. Hal ini mencakup rencana rekrutmen, pengembangan karyawan, dan alokasi sumber daya manusia yang tepat untuk memastikan pelaksanaan program atau kebijakan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, implementasi kebijakan SDM. Evaluasi ini juga melibatkan analisis implementasi kebijakan SDM, termasuk proses rekrutan, pelatihan, dan penempatan karyawan dalam berbagai tugas. Dalam hal ini perlu diperiksa sejauh mana langkah-langkah konkret telah diambil untuk memastikan bahwa personel yang disesuaikan dengan kualifikasi dan kompetensi ditetapkan pada pekerjaan yang sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Yang ketiga, monitoring dan evaluasi. Evaluasi berkelanjutan adalah elemen kunci dalam menilai bagaimana pelaksanaan SDM berlangsung. Seiring berjalannya waktu, ini mencakup pengawasan terhadap kemajuan dan pencapaian tenggat waktu, serta pengukuran apakah SDM yang ada dapat mengatasi perubahan kondisi atau tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan. Yang keempat, tantangan dalam pelaksanaan dengan waktu yang disepakati. Evaluasi ini juga mencakup identifikasi dan analisis tantangan yang mungkin dihadapi dalam upaya untuk memenuhi waktu yang telah ditetapkan. Tantangan ini bisa termasuk keterlambatan dalam rekrutmen, kurangnya kompetensi, perubahan prioritas, atau faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan. Yang kelima, peluang untuk peningkatan. Evaluasi ini juga mencakup identifikasi peluang untuk perbaikan. Hal ini dapat mencakup peningkatan proses perencanaan sumber daya manusia, perluasan, pelatihan, dan pengembangan atau pembuatan strategi darurat untuk mengatasi potensi hambatan. Mengevaluasi kinerja kepegawaian dalam konteks kerangka waktu yang disepakati membantu menilai sejauh mana pemerintah memenuhi komitmennya dalam hal efisiensi dan efisiensi waktu. Hasil penilaian ini dapat dijadikan dasar dalam memberikan rekomendasi dan perbaikan untuk memastikan sumber daya manusia pemerintah dapat berkontribusi secara maksimal terhadap pencapaian tujuan pemerintah. Selain itu, hal ini akan membantu meningkatkan pelayanan publik, kepuasan warga, dan pengelolaan sumber daya secara keseluruhan. Kesimpulan, beberapa hal penting dapat ditebakkan. 1. Perencanaan yang cermat. Perencanaan sumber daya manusia yang cermat dan proaktif merupakan dasar penting untuk memastikan bahwa sumber daya manusia berkualitas dan berketerampilan yang tepat ditugaskan untuk tugas yang tepat dalam jangka waktu yang ditentukan. Yang kedua, penerapan kebijakan SDM yang efektif. Penerapan kebijakan SDM yang efektif termasuk proses rekrutmen, pelatihan, dan manajemen kinerja memainkan peran
memenuhi tenggat waktu yang disarankan. Yang ketiga, pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Pemantauan dan evaluasi berkelanjutan adalah kunci dalam menilai kemajuan dan memfasilitasi adaptasi cepat terhadap perubahan kondisi atau potensi kendala. Yang keempat, tantangan dan peluang. Tantangan dalam penempatan staf dalam jangka waktu yang disepakati terkait dengan permasalahan tiap penundaan perekrutan, perbedaan keterampilan dan perubahan prioritas. Namun terdapat juga peluang untuk melanjutkan perbaikan seperti meningkatkan perencanaan sumber daya manusia, meningkatkan pelatihan dan menggunakan strategi set 2D. Mungkin ada yang ditanyakan. Oke, Mbak Zelda, Mbak. Bagaimana mengintegrasikan hasil penilaian kinerja sumber daya manusia dengan pengembangan dan peningkatan kualitas serta kuantitas sumber daya manusia pemerintahan? Ada lagi? Mbak Sinta. Bagaimana cara Anda mengevaluasi keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi kinerja SDM pemerintahan? Kalau jelas, bagaimana? Bagaimana mengintegrasikan hasil penilaian kinerja sumber daya manusia